Baik, jadi saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan terkait aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Spectrograph. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk generate kurva atau grafik spectral photometry secara otomatis. Nah, ini kami sudah menyimpannya dalam bentuk exe, jadi tinggal diklik saja. Nah, ini akan muncul splash screen selama 2-3 detik. Nah, di sini langsung diarahkan ke login page. Apabila belum mendaftar, maka langsung klik register yang ada di bawah sini. Maka isi saja semua fieldnya, mulai dari nama lengkap, username. Nah, untuk username ini bebas ya, jadi tidak harus ada angka atau simbol, jadi ini bebas saja, bisa huruf saja, bisa angka saja gitu, atau bisa di mix seperti itu. Untuk email, isi email masing-masing. Untuk password, nah untuk password ini ada ketentuan, yaitu harus terdiri dari 8 karakter, yang mana 8 karakter itu harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, huruf, dan juga simbol. Nah, untuk confirm password ini pastikan sama dengan yang atas. Nah, apabila sudah, ini tinggal langsung diklik register saja. Nanti akan muncul checkbox registrasi berhasil. Dan ketika registrasi berhasil, nanti itu user akan langsung mendapatkan email dari sistem. Seperti ini. Nah, dan di database juga langsung muncul terkait nama dan juga username yang barusan telah didaftarkan, seperti ini. Oke, nah kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, ini tinggal klik tombol back saja, jadi kembali ke login. Nah, ini untuk login tinggal isi saja username dan juga password yang tadi sudah kita buat. Untuk mengecek bisa show password. Nah, ini untuk remember me itu fungsinya untuk username ya. Jadi kalau misalnya nanti user itu left dari aplikasi, udah keluar dari aplikasi terus masuk lagi, jadi username itu akan terisi secara otomatis gitu. Jadi kalau misalnya user lupa, itu nanti langsung saja aktifkan checkbox remember me ini, supaya nanti kalau misalnya udah keluar pas masuk lagi itu udah ada otomatis. Untuk password itu tidak ada, jadi harus diisi secara manual lagi. Lalu kita, kalau misalnya nanti case-nya itu adalah forgot password, jadi lupa password, ini bisa langsung diubah dan klik forgot password di sini. Nah, nanti kita isi email yang sebelumnya sudah didaftarkan pada saat register atau daftar. Nah, setelah diisi email, langsung klik send OTP. Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa OTP itu sudah dikirimkan ke email yang tadi sudah saya isi. Nah, di sini sudah ada seperti ini tampilannya di email. Nah, ini langsung klik OK saja dan masukkan kode yang dikirimkan di email, yaitu 374881. Langsung klik verify OTP. Nah, ini kita harus membuat password yang baru. Nah, kita langsung buat saja ini untuk memperlihatkan huruf yang kita bikin. Ini untuk konfirmasi, pastikan semuanya karakternya sama. Nah, ini langsung klik saja reset password, dan di sini langsung muncul halaman password reset successfully. Nah, ini ada menu untuk back to login, langsung klik saja back to login. Nah, maka nanti akan kembali lagi ke login dan kita langsung bisa memasukkan password baru yang barusan kita buat. Ini untuk mengecek. Nah, lalu kita oh ya, sebelum saya login, mungkin kita bisa cek dulu di SQL-nya apakah password yang sudah kita reset itu tadi berubah atau tidak. Tadi kan untuk password pertama yang kita buat itu adalah bismillah aplikasi jadi 1 titik. Nah, setelah barusan saya reset itu berubah jadi bismillah aplikasi 1 2 titik kan. Nah, mari kita refresh coba. Nah, maka di sini bismillah aplikasi jadi 1 2, jadi berubah si passwordnya. Berarti memang sudah berhasil terreset dan sudah disimpan, diperbarui di MySQL. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi, lalu kita langsung klik login. Nah, di sini langsung muncul loading selama 5-7 detik atau 10 detik mungkin ya. Nah, di sini ada 3 menu, ada start analysis, ada about application, ada exit. Nah, kalau exit ini nanti dia bakal balik lagi ke login. Kalau about application kita klik.
Nah, ini adalah tampilan about application. Jadi di sini ada sedikit deskripsi terkait aplikasi kami, dan ini juga kelompok kami, yaitu ada Syifa, ada saya sendiri, dan juga Ceril. Dan di sini ada keterangan terkait program studi universitas dibuat oleh tools apa saja, ada Python, PyKit 5, dan lain sebagainya, dan juga ada tahun. Nah, ini kita langsung kembali aja ke. Nah, setelah kita kembali ke menu welcome page, ini langsung saja kita coba untuk analisis ya. Analisis data terkait data spektrofotometri. Nah, di sini di halaman input itu ada beberapa komponen. Yang pertama tentunya ada konsentrasi, absorbansi, terus ada noun sample. Nah, kalau noun sample ini sifatnya opsional ya. Nah, di sini untuk mengisi konsentrasi dan absorbansi ada beberapa guide atau ya ketentuannya. Seperti harus diisi dengan decimal number tentu saja, karena memang data dari spektrofotometer itu sudah pasti desimal. Terus yang kedua itu harus menggunakan tanda koma antara angka desimalnya itu menggunakan tanda titik. Nah, sedangkan untuk pemisah antara satu data dengan data yang lain itu baru menggunakan koma. Terus yang selanjutnya konsentrasi dan absorbansi itu harus memiliki jumlah data yang sama. Misalnya di konsentrasi itu kita mengisi 4 data. Nah, di absorbansi itu juga harus ada 4 data. Jangan sampai di konsentrasi ada 3, di absorbansi ada 2 gitu. Nanti akan muncul checkbox misalnya seperti ini. Misalnya di sini kita ketik 0,1, 0,2, 0,3. Nah, di absorbansi misalnya kita 0,111, jadi 0,22. Nah, misal di sini untuk noun sampelnya misalnya ada noun sample. Nah, di sini bebas, noun sample itu bisa berapa saja tergantung dari user. Misal di sini diisi 4. Nah, maka nanti klik generate input fields, maka nanti akan muncul kolom untuk mengisi data dari sampel noun-nya. Nah, misalnya di sini noun 1 kita isi 1,133, di enter 1,1. Nah, misal kalau case-nya seperti ini kan antara konsentrasi dan absorbansi itu kan beda kan. Kalau yang ini ada 3 data, sedangkan yang ini 2 data. Nah, ketika diproses klik data, ini maka nanti akan muncul concentration and absorbance must contain the same number of data. Jadi ini harus sama. Nah, ini saya sudah isi antara jumlah data konsentrasi dan absorbansi itu semuanya sudah sama. Jadi kita bisa langsung saja klik proses data. Maka di sini akan muncul loading page selama sekitar 10 detik. Nah, maka di sini nanti akan muncul output analisis dari data yang tadi sudah kita input. Nah, ini data konsentrasi dan absorbansi yang sudah tadi kita input ini muncul menjadi dalam bentuk tabel, dan di sini ada hasilnya terkait persamaan regresinya. Maka muncul segini angkanya, terus juga ada koefisien determinasinya, terus ada interpretasinya juga. Karena ini koefisien determinasinya kebetulan angka yang kita masukkan itu sangat bagus ya, jadi sudah tepat 1, jadi di sini interpretasinya juga sangat bagus gitu. Jadi kalibrasi kurvanya itu sangat linear dan valid. Dan untuk tabel yang bawah ini adalah non sample result. Jadi di sini adalah non sample yang tadi kita masukkan, yang tadi kita input. Nah, di sini maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk kurvanya ada di sebelah sini. Untuk sumbu X itu ada konsentrasi dan sumbu Y itu ada absorbansi. Di sini ada 3 menu ya, ada show graph, ada save graph, ada export PDF report. Nah, kita klik dulu yang show graph itu seperti apa. Nah, jadi ini hanya untuk memperlihatkan saja kepada user apabila user hanya ingin melihat grafiknya seperti itu. Nah, ini fleksibel ya, bisa diperbesar, bisa diperkecil tergantung kebutuhan seperti ini. Nah, apabila di close. Nah, jadi di sini selain show graph ada juga save graph. Kita langsung klik saja. Nah, ini kalau misalnya mau di save, misalnya di save di. Nah, di sini ini ada 3 pilihan ya. Jadi user bisa memilih apakah mau dalam bentuk PNG, JPG atau PDF. Nah, misalnya ini di save dalam bentuk PNG seperti ini. Nanti akan tersave di file. Nah, di sini juga ada export PDF report. Nah, untuk export PDF report apabila diklik, nah ini akan muncul halaman seperti ini dulu. Jadi di sini ada input data, ada regression result, terus ada non sample resultnya juga, terus ada statistical summary seperti parameternya itu ada slope, ada R kuadrat, ada intercept, terus ada nomor standarnya, ada metodenya apa, terus ada nomor nolnya berapa, seperti itu. Nah, apabila ini mau di save dalam bentuk PDF untuk summary-nya, ini bisa langsung klik export PDF. Nah, misalnya ini di save di demonstrasi misal. Klik save. Nah,
Apabila kita cek di, nah ini di demonstrasi ya, yang barusan sudah kita save. Nah, kita buka. Nah, maka nanti ini tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini sudah lengkap, ada tanggalnya, ada waktunya, operatornya siapa, report ID-nya. Untuk tanggalnya ini 12 Juni ya. Waktunya 11.51. Nah, di sini sesuai ya dengan yang barusan. Di sini juga ada input data. Jadi input data sesuai yang tadi user masukkan, konsentrasi observasinya dalam bentuk tabel, terus ada regression result-nya, terus ada calibration curve-nya di sini. Terus di sini juga known sample results-nya juga ada. Sama ada statistical summary, yaitu dengan parameter slope, intercept, sama R kuadratnya. Di sini juga ada analysis conclusion. Nah, jadi terdapat kesimpulan dari data yang diinput oleh user. Jadi di sini kesimpulannya itu apakah data yang dianalisis tadi itu sesuai dan bagus dan sesuai dengan teori spektrofotometer atau tidak. Apakah jadi nanti ada rekomendasi juga apakah pengguna atau user itu harus melakukan praktikum ulang atau tidak. Tapi karena tadi itu hasilnya sangat bagus dan sangat linear ya, jadi di sini based on the calibration curve, all unknown sample were successfully estimated using linear regression analysis with excellent correlation. Jadi korelasinya itu sudah mencapai 1000 ya, dan di sini juga dinyatakan kurva kalibrasinya sangat linear dan valid. Jadi hasil dari data analisis yang tadi dilakukan itu sangat valid untuk interpretasinya, seperti itu. Nah, kita kembali ke aplikasinya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ya, tinggal back to output. Di sini ada 3 pilihan, ada back to menu, logout, sama exit application. Kalau back to menu ini nanti akan diarahkan ke welcome page. Nah, kalau misalnya klik logout itu nanti akan diarahkan ke login page. Nah, tapi kalau misalnya kita klik exit application, itu nanti data username dan juga password user yang sudah tersimpan di database itu akan terhapus. Jadi intinya user itu keluar dari aplikasi, dan kalau misalnya nanti mau menggunakan aplikasinya lagi itu harus register atau daftar kembali. Misal di sini saya coba klik exit application. Nah, di sini ada pernyataan terlebih dahulu apakah yakin akan keluar aplikasi atau tidak. Misalnya di sini yes. Nah, maka ini langsung keluar dari aplikasinya, dan mari kita cek di database apakah masih ada username dan password yang tadi sudah kita terdaftarkan terus kita keluar dari aplikasinya. Ini kita refresh dulu. Nah, di sini terlihat sudah tidak ada. Jadi memang ini ada awalnya ada 1 kan, tadi kita daftar lagi jadi ada 2, dan barusan sudah exit application. Jadi di sini sudah tidak ada lagi username dan password yang barusan sudah kita daftarkan. Jadi kalau misalnya nanti user itu pengen daftar lagi, pengen menggunakan aplikasinya lagi, maka user harus daftar kembali. Seperti itu. Baik, jadi demikianlah demonstrasi dan juga penjelasan terkait aplikasi spektrograf yang sudah kami buat dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Agustina, Syifa Alia Zarani, dan juga Cheryl Sipahandoko. Terima kasih Bapak atas perhatiannya dan bimbingannya. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih.